IKAVI Kom 4 mengusulkan kepada pemerintah, kepada Kementerian Koperasi. Jadi memang kegaduhan itu terjadi karena saya rasa memang masih ingat tentang kasusnya gas 3 kg. Ukuran lingkar celana yang 3334 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat betul kok itu. Untungnya saya bukan 3334. Anda? Saya Lebih besar. Nah sekarang ke handset nih, ini kan program prioritas kan ada makan bergizi gratis, ada operasi merah putih. Kita fokus ke operasi merah putih. Ini dari kajian politiknya seperti apa nih pemerintahan Pak Prabowo ini, Kang Hensat? terima kasih Kang Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya gini Pak Dadang, saya sengaja buka rompi supaya lebih bebas ngomongnya, soalnya dari kafikomnya kan. Jadi gini, memang Pak Prabowo ini menurut saya menyampaikan program-programnya ini terkait dengan kerakyatan itu luar biasa. Saya sempat juga sih ngomong, oh Pak Prabowo kan sering sekali bicara tentang paradoks Indonesia, maka kemudian programnya ada MBG, ada sekolah rakyat, sekarang Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini juga menarik karena itu tadi banyak sekali komunikasi atau pesan-pesan komunikasi yang sampai ke masyarakat itu seliuran. Misalnya yang pro kontra, wah ini nanti pengurusnya adalah kerabat-kerabat kepala desa gitu. Karena kan besar sekali 80.000 koperasi dan katanya diberikan biaya sampai 5 miliar per koperasi sehingga total 400 triliun. Terus kemudian desas-desusnya ini sebetulnya pinjaman ini 5 miliar. Nah ini apalagi pinjaman, mau balikinnya gimana? 400 triliun itu luar biasa. Nah di tengah-tengah komunikasi yang simpang siur itu, nah ini saya laporkan juga ke Pak Dekan. IKAVI Kom 4 mengusulkan kepada pemerintah, kepada Kementerian Koperasi untuk membentuk forum komunikasi merah putih. Nah saat ini pemerintah oke tuh dengan ide itu, dan IKAVI Kom yang sedang membuat peta jalan kira-kira bagaimana forum komunikasi merah putih itu leadingnya ada di senior kita, Ishak Stambul Pak. Mana tuh dia? Hilang dia. Nah hilang itu Pak Ishak ya. Giliran disebut yang hilang. Nah, jadi nanti Kang Ishak yang memimpin, kemudian nanti ada teman-teman di IKAVI Kom juga yang kemudian berkecimpung langsung karena memang 80.000 koperasi ini tidak mudah. Maka saya sih memang kan program-program Pak Prabowo ini semuanya sangat apa ya, optimis gitu ya, sangat besar, grande, ambisius kalau bahasanya Kang Ronald boleh. MBG itu luar biasa, kemudian sekolah rakyat yang akan dibentuk juga luar biasa, kemudian ada apa namanya periksa kesehatan gratis dan lain-lain. Tapi dalam hal ini menurut saya komunikasi tentang Koperasi Merah Putih ini harus terus digaungkan karena yang pertama dulu kita punya koperasi unit desa yang memang bagus. Kemudian ada koperasi mahasiswa. Sekarang di Unpad ada koperasi Dana Kitri ya. Dana Kitri. Ya, Dana Kitri Pajajaran Makmur. Itu baru dibentuk tuh Kang Afif. Tapi pesan saya sih, kalau menurut saya apa yang dilakukan dengan Koperasi Merah Putih ini memang terus terang agak terganggu dengan case-nya Menteri Koperasi itu sendiri ya, Pak Budiari gitu. Jadi agak terganggu nih antara tujuan Koperasi Merah Putih yang luar biasa dengan citra Pak Menteri yang gak bawa-bawa. Jadi mungkin itu akan ada, kalau di komunikasi ada noise namanya ya, gangguan-gangguan yang perlu segera diselesaikan. Kalau saya pribadi merasa ini adalah ide bagus yang harus Masuk Vivan. yang maunya ada wartawan yang jadi menurut saya programnya Pak Prabowo ini perlu didukung dan harus didukung. Tapi menurut
menurut saya problem-problem komunikasinya harus diselesaikan. Saya rasa Kang Maroli pasti akan bisa membantu. Ini Kang salah satu lulusan terbaik Vkom 4 juga Kang Maroli nih, Kang Afif. Ada di sebelah kiri itu nanti. Itu saya rasa pasti bisa memberikan masukan-masukan kritis. Jadi dalam rangka Koperasi Merah Putih ini justru yang lebih mencuatkan isu-isu yang memang menjadi kontroversi. Misalnya itu tadi pengurusnya nanti diambilnya dari kepala-kepala desa, bahkan kerabatnya kepala desa. Bahkan kita sudah lihat di media-media sosial itu kalau mau jadi pengurus Koperasi Merah Putih harus bayar 5 juta rupiah. Nah ini kan kenapa ada isu-isu seperti itu? Tentunya ada angka 5 miliar yang di belakang setiap koperasi yang dibentuk. Jadi kemudian bagaimana dengan koperasi yang sudah ada, koperasi simpan pinjam yang sudah ada, kemudian image-image yang lain. Tapi sih saya yakin ya Pak Prabowo punya punya peta jalan atau mapping yang bisa kita andalkan. Hanya memang menurut saya masih banyak problem-problem komunikasi yang harus diselesaikan. Kalau implementasi menurut saya kalau uangnya ada 400 triliun ada, saya nggak tahu ini digelontorkannya apakah langsung 400 triliun ke 80.000 koperasi ataukah digelontorkannya perlahan, tapi yang paling penting dalam sebuah program itu adalah sustainabilitasnya, keberlangsungannya. Ini program yang sangat bagus karena kalau saya dengar dari pidatonya Pak Prabowo, koperasi ini justru akan menyediakan semua kebutuhan masyarakat yang menjadi anggota koperasi itu. Ada yang simpan pinjam, ada yang pupuk, ada yang beras, ada yang nggak tahu, ada yang sembako juga mungkin Pak Afif. Jadi gitu kira-kira Kang Ronald. Ini adalah sebuah program ambisius. Tadinya malah kalau saya nggak salah akan diluncurkan 12 Juli 2025 ya, Hari Koperasi. Terus kemudian diundur ke Oktober. Semoga tidak ada mundur-mundur lagi Pak Afif. Gitu kira-kira Ronald. Masih aman atau udah mulai mengganggu jalan pemerintahan? Memang sih masih muda itu pemerintahannya, tapi kan kayaknya gaduh terus gitu loh, Kang Indra. Saya tuh udah lepas ini tapi tetap aja gue deg-degan nih. Kelihatannya emang lebih enak ngomongnya di TV gitu bebas ya. Ya jadi gini. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih kepada Teh Amalia Susanti dari Kompas, atau nuhun Teh Kang Erwin Metro TV, Kang Lalu Mara Pemret TV One, atau nuhun sudah hadir. Jadi ini dihadiri banyak petinggi media juga, Kang Dadang ya. Ini dekan saya Pak Lalu Mara nih, Kang Dadang. Nah, jadi memang kegaduhan itu terjadi karena saya rasa memang maksudnya baik Kang Ronald, cuma pesan komunikasi yang disampaikan itu kurang tepat sehingga diterima oleh orang lain juga berbeda. Kegaduhannya kan selalu sebatas itu, atau telat menjelaskan. Misalnya kalau telat menjelaskan, masih ingat tentang kasusnya gas 3 kg. Itu maksudnya bagus, dari dari pengecer jadi agen. Cuma tidak disampaikan dengan baik. Ukuran lingkar celana yang 3334 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat betul kok itu. Untungnya saya bukan 3334. Anda? Saya lebih besar lagi. Tapi kan tidak disebutkan. Katanya Pak Menteri 3334 saja yang lebih cepat menghadap. Jadi saya juga gini Pak Dekan, saya lagi berusaha untuk ngurangin berat badan, ini agak berhenti sedikit lah. Jangan sampai saya masuk ke 3334. Jadi 38 langsung 30 ya Hen? Ya ngelewat aja langsung ya. Langsung lewat. Terus kemudian lagi kan kegaduhan itu juga timbul 5 juta, 15 juta, yang 5 juta tidak lebih baik daripada 15 juta. Mungkin menterinya nggak tahu ya, kalau kita kuliah dulu ada istilah bangku depan, bangku belakang. Bangku belakang jadi Ronald, jadi Hensa gitu ya. Ekstra. Di depan. Itu IPK paling tinggi
Pak angkatan kita tuh Esther, wartawan Kompas sekarang. Nah kemudian lagi kan, jadi para menteri ini ingin sekali eksis, tapi kemudian maksudnya bagus, kayak misalnya tadi saya sebutkan, maksudnya kan jaga kesehatan lah, jangan obesitas gitu. Tapi masuknya ke sana, jadi diterima masyarakat jadi salah tuh tentang ukuran celana, tentang ukuran gaji juga maksudnya juga baik gitu ya, bahwa kalau tingkat kepandaian atau kepintaran rakyat Indonesia naik, gajinya juga makin besar. Itu kan hal-hal baik dan bagus sebetulnya. Cuma kelihatannya sekarang itu kalau nggak viral nggak enak gitu. Jadi viral dulu, kontroversi belakangan. Ditambah lagi juga kan ada beberapa contoh dari para pejabat-pejabat tuh memang yang kira-kira memang pokoknya kita mau viral dulu lah gitu. Rame aja dulu. Rame dulu. Ada menterinya Kang Ronald kan juga, menteri apa? Gubernur Jawa Barat kan juga begitu ya. Tapi itu ya itu nggak apa-apa juga. Jadi maksud saya kegaduhan itu tuh ditimbulkan oleh para menteri sendiri. Nah, Pak Prabowo menurut saya itu kalau dari reshuffle yang pernah terjadi, dua hal yang dia nggak suka. Menteri yang gaduh, yang membuat kegaduhan, dan kemudian yang tidak mampu berkomunikasi dan menjaga relasi dengan stakeholdernya. Makanya kemudian Menteri Pendidikan Tinggi itu diganti karena dia nggak mampu menjaga relasi dengan anak buahnya. Nah ini Menteri Kesehatan juga menurut saya dia punya masalah sama para dokter kan. Dokter-dokter demo Pak, kemarin saya lihat Unpad juga demo tuh ya Bu Dokter ya, demo juga karena kesel juga tuh. Apa salah satu yang kontroversial itu kan dokter umum boleh sesar. Itu dokter umumnya juga takut, pasiennya lebih takut lagi, gitu kan? Jadi sebetulnya permasalahannya di kegaduhan saat ini itu memang tidak mengimplementasikan teorinya Windows kan tuh, sesuatu gitu kan? Harusnya ya iya itu orang-orang kan kayak Lasal. Oh sekarang sih itu ya sekarang udah Lasal. Saya kebanyakan bicara sama Silveus. Jadi agak belok-belok sih Lasal. Jadi itu perlu dikasih tahu. Tapi kan hebatnya lagi Pak Prabowo itu menyadari bahwa program hal-hal komunikasi itu menjadi hal-hal yang sangat kurang di dirinya. Tadi saya sudah menjelaskan. Jadi mudah-mudahan aja Koperasi Merah Putih ini program baik yang bisa lancar dilakukan Pak. Memang saya harus terus terang ini Pak Menteri Koperasi harus segera membereskan isu-isu yang menerpa dirinya supaya tidak mengganggu konsentrasi Koperasi Merah Putih ini sendiri. Kemarin saya dengar sudah ada yang meluruskan hal itu, bahwa dia tidak terlibat seperti yang dituduhkan. Tapi saya rasa kita harus bantu pemerintah dengan program Koperasi Merah Putih ini, karena keberhasilannya bukan saja buat pemerintah tapi juga buat rakyat. Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan oleh Pak Prabowo Oktober 2025 nanti ini merupakan hal lanjutan program-program fenomenal Pak Prabowo. Ini gede banget. Kita selama ini kenal makan bergizi gratis. Kata Pak Prabowo keberhasilannya 99,9%. Ada beberapa hiccup ya atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di situ, tapi MBG ini program yang banyak sekali disambut baik oleh masyarakat. Ada sekolah rakyat, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi Koperasi Merah Putih ini tentu saja menjadi perhatian penting bagi masyarakat Indonesia. Jadi Pak Prabowo mau ngapain lagi sih? Koperasi Merah Putih. Desa dan kelurahan 8.000 titik, 80.000 titik, 400 triliun. Pertanyaannya langsung ini dari mana uangnya? Bakal berhasil atau tidak? Tapi berhasil atau tidak berhasil itu adalah setelah dilaksanakan. Kita harus berdoa per hari ini itu supaya jadi 400 triliun uang kita ya akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia melalui program Koperasi Merah Putih. Ini menurut saya hal yang penting dan baru
bukan baru gimana ya, waktu zaman Soeharto sih pernah itu koperasi ada. Tapi kalau saya waktu itu masih sekolah, koperasi itu tempat beli kertas ulangan, tempat beli pulpen gitu. Nah ini sekarang ada koperasi merah putih yang katanya bisa menjadi pilar ya, menjadi pilar ekonomi di Indonesia. Jadi teman-teman kita harus mendukung program ini. Tetap kita kritisi, tapi mari kita dukung. Jadi kritisi, kita memberikan masukan kritis untuk memberi dukungan kepada peluncuran koperasi merah putih ini. Tentu saja banyak nih gosip-gosip yang terjadi, katanya kalau mau jadi pengurus harus kerabatnya lurah, harus kerabatnya kepala desa. Katanya kalau ada pelatihan, bila mau ikut pelatihan jadi pengurus koperasi harus bayar sekian. Kalau ada hoax-hoax seperti itu, langsung ditanyakan kepada dinas koperasi di tempat Anda berada. Karena setahu saya program ini murni dari pemerintah. Hati-hati dengan hoax-hoax koperasi merah putih. Saya dukung nih. Nah itu jadi menjawab kenapa kemudian IKAVI Komun4 di bulan ini mengambil tema koperasi merah putih. Karena kami meyakini bahwa koperasi merah putih adalah salah satu program terbaik Pak Prabowo, dan kami IKAVI Komun4 akan membantu penyampaian pesan komunikasinya supaya tidak salah terima di masyarakat dan tidak ada noise komunikasi. Terima kasih juga hari ini saya diangkat sebagai atau dikukuhkan sebagai ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, IKAVI Komun4. Sama seperti Pak Prabowo, kepengurusan saya gemuk juga karena IKAVIKOM alumni Vikomun4 di mana-mana sudah ada. Kami dikukuhkan dalam kondisi keprihatinan karena banyak sekali pelaku komunikasi yang berprofesi sebagai wartawan itu kena PHK. Nah semangat itu hari ini kita ambil sebagai pijakan utama untuk memperbaiki nasib para sarjana komunikasi di Indonesia. Dan tentu saja kami siap untuk dilibatkan menyampaikan pesan-pesan komunikasi dari pemerintah untuk rakyat. Karena ahli komunikasi di Vikomun4 tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio.